habis kepada salah satu ulama yang kami jadikan rujukan, Syekh 11 September. Tapi kalau yang menilai guru ini di kalangan ulama belum tentu seperti itu. Apa yang terjadi di Perpecahan umat itu bukan lagi akan, tapi sudah terjadi. Terjadi di abad kita menghadapi berbagai macam kelompok-kelompok dalam Islam. Selalu terlontar pertanyaan di berbagai media YouTube, media sosial, apakah umat Islam yang notabene bersyahadat itu banyak yang masuk neraka? Lalu apa gunanya ikut para ulama? Itu yang sering muncul di media, ya, sering muncul di media. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik al-Asja'i dengan muhaddis Syekh Albani, yang diambil dari sumber kitab Sahih Ibnu Majah, keberadaan hadis sahih, disebutkan sebuah hadis. Sebenarnya hadis ini banyak, Pak, banyak sekali gitu. Bila dikumpulkan dan dihitung-hitung ada sekitar 10 hadis dari sahabat yang berbeda-beda. Jadi 10 hadis yang berbeda-beda. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Yahudi itu pecah 71 firqah, kelompok, golongan. Di dalam hadis lain disebutkan kulluhum finnar illa wahida, yakni sab'un, dan masuk neraka, yang 70 masuk neraka itu Yahudi ini, dan 1 yang masuk surga. Dijelaskan seperti itu. Kemudian dan di sini disebutkan fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Dari 71 golongan itu dari kalangan Yahudi, jika dengan menggunakan bahasa Malaysia itu puak-puak, sekte-sekte Yahudi gitu. Nah, dalam sekte-sekte Yahudi itu ada 1 golongan yang kelak akan menikmati surga. Menikmati surga. Kemudian disebutkan lagi waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Nasrani begitu juga keadaannya, malah lebih banyak. Kalau tadi Yahudi 71 golongan, sekarang Nasrani itu 72 golongan. Dikatakan fa'ihda wa sab'un finnar, 71 golongan dari kelompok Nasoro itu pasti di neraka. Biasanya 71 golongan itu, per golongan itu membawa sekitar 70.000 orang, Pak. Biasanya begitu dalam definisi hadis itu. Bisa dikalikan 70 kali 70.000 kali 71 orang yang masuk neraka, diikuti oleh 70 lagi gitu. Diikuti oleh 70 lagi. Demikian juga yang Sunni itu.
Nah, kemudian disebutkan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la taftariqanna ummati, pasti dari kalangan umatku itu akan terjadi perpecahan ala salasin wa sab'ina firqah, yaitu 73 golongan, lebih banyak lagi. Kalau tadi itu dikatakan Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Jadi Islam itu dalam kelompok muslim kita akan terjadi perpecahan 73 golongan. Kemudian disebutkan wahidatun fil jannah, hanya satu saja, satu golongan saja fil jannah. 72 golongan dikatakan wasintani wasab'una finnar, 72 golongan finnar, pasti di neraka itu. Kila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasul, manhum, siapa satu golongan yang selamat itu? Dikatakan qala al-jamaah. Ini kalau dilihat Pak, yang dimaksud satu golongan itu al-jamaah. Nanti itu yang kita bahas. Nah, ini hadis datang dari Imam Bukhari, datang dari Imam Abu Hurairah, maksud saya, terdapat dalam Sahih Ibnu Majah, kemudian juga terdapat dari Muhammad Jarullah Sa'adi, seorang muhaddis, terdapat dalam kitab Nawafihul Atarah. Kemudian juga terdapat dalam kitab yaitu riwayat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, yang terdapat dalam sumber kitabnya namanya Atraful Gharaib. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, muhaddisnya namanya Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, kemudian kita lihat juga riwayat Abu Hurairah, muhaddisnya namanya Ahmad Syakir. Kemudian terdapat sumbernya itu dari kitab Takhrij Musnad li Syakir. Banyak sekali ya. Bahkan ada dari beberapa sahabat yang belum saya sebutkan. Intinya, jika berbicara hadis ini mengabarkan bahwa paham, kepada siapa kita belajar paham, itu akan menjadi masalah di hadapan Allah itu. Kepada siapa kita berguru, itu akan menjadi pertanyaan Allah kepada kita, menuntut tanggung jawab kita. Seperti apa guru kita mengajarkan Islam kepada kita, sehingga kita meyakini ajaran itu benar, kelak akan dimintai pertanggungjawaban jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dianggap remeh, enteng dan sebagainya paham itu. Ah, yang paham itu sama saja. Enggak. Gara-gara paham itu Bapak, pecah 73 tadi, pecah 72, pecah 71. Gara-gara paham. Nah, pecahan-pecahan itu seluruhnya, yang terbesar dari kelompok yang terpecah itu, Allah siapkan tempatnya di neraka. Lalu kita meremehkan paham. Seharusnya tidak. Perlu kecerdasan kita, perlu kepekaan kita belajar agama itu.
harus berada di bawah bimbingan seorang guru yang memang ahli agama, bukan ahli bicara. Jadi bukan ahli bicara, ahli agama, yaitu seorang guru yang benar-benar mengerti agama, yang meluruskan kesalahan-kesalahan kita dari paham-paham yang bisa menyesatkan rute perjalanan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi paham itu akan melahirkan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, karena gara-gara paham yang kita yakini benar ternyata salah gitu. Jadi disitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kita. Nah, dikatakan di sini, ini ada dua syarah ya. Jadi di sini disebutkan al-fitanu takunu sababan fi tafarruqin nas. Jadi fitnah itu yang menimpa umat Islam terjadi karena yaitu karena sebab yang menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Jadi paham itu, paham yang dimaksud itu adalah fitnah Pak. Kalau tidak mampu meneliti keberadaan paham yang kita anut, itu akan menjadi fitnah besar yang bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Itu paham, ngeri ya. Jadi hanya karena paham, karena orang berkata begitu, karena paham saja. Oh, kita harus toleransi. Tidak sebatas toleransi, tapi menyelesaikan perselisihan itu sebaik-baiknya di bawah bimbingan para ulama yang ahli di bidangnya itu. Baru kita lurus agama kita itu. Jadi tidak sekedar saling toleransi. Apa artinya saling toleransi jika kemudian tidak membawa kita selamat? Justru kita terperosok ke dalam kesalahan dan dosa-dosa. Jadi tidak cukup toleransi, tapi berusaha memperbaiki amaliyah kita yang dipastikan salah itu. Jadi paham itu pengaruhnya besar, menyebabkan umat Islam terpisah menjadi 73 golongan tadi. Nah, dari sekte-sekte yang ada di dalam Islam tersebut, hanya satu sekte, satu golongan saja yang dipastikan masuk surga itu. Tetapi kemudian golongan yang ada Pak, anehnya dari 73 golongan semuanya mengklaim mereka yang benar. Nah, persoalannya di situ. Karena tidak ada seorang pun dari golongan yang ingin masuk neraka. Tetapi mereka menciptakan golongan sebagai media yang memudahkan mereka ke neraka atau ke surga. Jadi di situ kita dituntut untuk peka ketika masuk dalam sebuah kelompok. Kelompok apa saja? Apakah itu yang bernama organisasi? Apakah itu yang bernama kelompok ta'lim? Harus peka. Apakah memang kelompok taklim itu membimbing kita menjadi orang yang makin dekat kepada Allah, atau sebaliknya kelompok taklim yang ada itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi sampai di situ tuh. Karena yang dipertanyakan itu adalah paham. Jadi pahamnya di situ. Kemudian dikatakan wa tabdili dinihim, dan mereka merubah agamanya, merubah
sandaran agamanya, dibelokkan mereka kepada keinginan kelompok yang dianggap memudahkan kita ke surga tadi. Waqad amarallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla memerintahkan bil i'tisami bi kitabihi wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah memerintahkan, Allah azza wa jalla memerintahkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitabnya, yakni Al-Quran, wa bisunnati nabiyyihi. Kuncinya itu, kunci utamanya menghindar dari perselisihan, perpecahan yang menimpa umat itu, umat Islam, untuk mensegerakan diri kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Iktisam, memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, meniru umat-umat yang selamat. Siapa umat-umat selamat yang awal itu? Para sahabat. Jadi para sahabat, umat yang selamat ini adalah para sahabat. Itu harus menjadi parameter kita, Pak. Jadi pertanyaannya begini, apakah saya, pertanyaannya itu, apakah Islam saya sudah sama dengan orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi? Jadi, atau apakah Islam saya sama dengan Nabi? Itu panutan ya. Jadi tadi paham, orang memahamkan Islam yang menyebut-nyebut Allah, itu tidak semuanya bisa memudahkan kita masuk surga. Tadi kan seperti itu. Jadi 72 golongan. Jadi di sini untuk memastikan keislaman kita, maka kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah Islam saya sesuai dengan para sahabat? Apakah Islam saya sesuai dengan para tabi'in? Apakah Islam saya atau sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya seperti itu. Di sini karena kita dituntut bil i'tisam bi kitabihi wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh, mendasarkan keyakinan, keagamaan, amal dan seluruh perbuatan kita di dunia ini yaitu kepada kitab Allah dan sunnah nabinya. Kunci utama itu, kunci utama. Kunci utama kita memasukkan diri kita yaitu kepada apa? Memasukkan diri kita ke surga. Kunci utamanya itu. Nah, kemudian konteksnya dari Al-Quran dan As-Sunnah yaitu mencocokkan keagamaan yang diyakini oleh kita itu, yaitu menyesuaikan diri keagamaan yang kita yakini itu sebagai agama yang benar, keislaman yang selama ini dipelajari dari orang tua kita, sejauh mana kecocokannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi di situ Pak caranya kita itu. Karena ukuran kebenaran di dalam Islam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis sahih, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, itu yang pertama, yaitu di zamanku masih hidup itu dikatakan sebaik-baik manusia di saat Rasulullah masih ada. Tidak ada manusia yang baik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimandat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup segala nabi, maka jika ada orang yang berpikir ada orang yang terbaik sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita keluar dari Islam. Jika ada orang yang berpandangan ada orang yang baik, jangankan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dengan para sahabat saja kita sudah dipandang salah beragama itu. Karena apa? Yaitu tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi Nabi disebut khairun nas qarni, yaitu pada saat aku masih ada, masih hidup, itu sebaik-baik manusia. Kemudian summal ladzina yalunahum, yang kedua itu adalah sahabat. Nah, kemudian ada pandangan di luar sana. Ada Pak pandangan, kalau pernah mendengar ceramahnya orang Madura, ya, saya Madura juga Pak, tapi ada Madura lagi itu yang agak nakal gitu, Maduranya agak nakal. Ada juga Madura agak nakal itu. Jadi bahkan beliau ini menjadi anggota Densus 88. Densus 88 apa Densus 99? 88, saya nggak tahu ya Pak ya. Lah, beliau ahli yang dimintai fatwa oleh Densus itu, menentukan siapa teroris dan siapa tidak. Kebetulan adalah orang Madura. Kebetulan orang Madura. Namanya ngetop di TV itu. Biasanya muncul. Dulu pernah berbicara, diskusi dengan Mustafa Nahrawandaya. Tahu ya Mustafa? Itu sampai cekcok itu di luar Pak, saling jotos. Karena apa? Mustafa memandang Islam sebagai landasan yang benar, sedangkan orang ini yang keluaran pondok pesantren dan sekolahnya di Amerika, Islah Bahrawi namanya itu, sekolah di Amerika, menyatakan di tengah-tengah kiai, menyatakan di tengah-tengah kiai, di tengah-tengah ulama Madura itu, kita tidak boleh meniru percekcokan para sahabat. Orang yang katanya itu baik, itu saling bunuh dulu. Jadi kebenciannya yang didahulukan oleh Islah Bahrawi. Apakah Islam seperti ini yang akan diikuti? Bayangkan orang Islam seperti itu berbicara. Padahal kita tahu menurut parameter hadis, manusia terbaik setelah Nabi itu adalah para sahabat. Tidak ada manusia yang lebih baik dari para sahabat, sikapnya dan sebagainya. Kemudian jika kita lihat, mungkin karena referensinya sedikit itu Pak, jika kita lihat sesudah sahabat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tabi'in. Tabi'in. Kemudian yang keempat tabi'in, dan selebihnya tidak. Jadi menurut Islam yang terbaik itu yang pertama Rasulullah, kedua sahabat, kedua tabi'in, ketiga Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, keempat. Yang kelima itu tidak bisa diambil sebagai pedoman. Artinya kalau kita ini memang benar-benar beragama, ya beragama, yang dapat dicontoh itu adalah Rasulullah. Yang dapat dicontoh itu adalah para sahabat. Yang dapat dicontoh itu adalah para tabi'in. Yang dapat dicontoh itu adalah tabi'ut tabi'in. Ini bisa menjadi cermin kita ketika kita beribadah, ketika kita berakidah dan beraktivitas kehidupan di dunia ini. Itu yang menjadi standar. Nah, di sini dikatakan hatta ya'manal muslimu min asari tilkal fitan, sehingga kaum muslimin bebas dari fitnah tersebut. Artinya kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah,
dipastikan akan terlepas dari fitnah dunia, fitnah kuburan, dan fitnah di akhirat, walaupun akan melalui proses yaitu ujian di dunia. Tetapi intinya orang itu akan terbebas dari fitnah kubur dan fitnah akhirat kelak, karena yaitu keinginannya yang besar untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika itu luntur, maka tidak bisa berharap orang itu bisa menjadi benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Kemudian dikatakan wa fi hadal hadis, dalam hadis perselisihan umat tadi dikatakan yuhadziruna Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tafarruq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari perpecahan tersebut. Jadi memperingatkan kita dari perpecahan tersebut. Wa yahussuna 'ala sabati 'alal haqq, dan memotivasi kita, menuntut kita untuk tetap berada di atas al-haq, kebenaran, alladzi kana alaihi huwa wa ashabuhul kiram, yaitu di mana beliau berada di atasnya bersama sahabat al-kiram yang mulia, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Itu harus menjadi titian kita di dalam beragama. Baru kita itu dikatakan tadi selamat. Alas sabati alal apa? Sabati alal haq. Alas sabati alal haq. Untuk tetap berada di atas kebenaran-kebenaran mereka, mengikuti langkah-langkah mereka yang disebut dengan istilah ahlul haqq. Selebihnya yang bertentangan dengan Rasulullah itu disebut ahlul batil. Yang bertentangan dengan Al-Quran disebut ahlul batil. Yang bertentangan dengan sunnah Nabi disebut ahlul batil. Tidak mengikuti sunnah Nabi batil. Menyemarakkan amalan-amalan yang bukan datang dari Rasulullah batil. Ya seperti itu. Jadi di situ Pak, kalau kita ingin melihat kebenaran, haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti sabdanya tadi, yang dimaksud iftaraqatil yahudu itu adalah ayyi fi diniha wa aqaidiha, yaitu orang yang terpecah belah baik di dalam agamanya ataupun akidahnya. Itu Yahudi seperti itu. Yahudi itu bermacam-macam sekte Pak. Di dalam Islam itu keberadaannya lebih parah dari Yahudi menurut Rasulullah, sampai 73 golongan. Yang mengatakan lebih parah itu Rasulullah ya. Tadi dikatakan Yahudi sekian, yaitu 71, Nasrani 72, Islam 73. Artinya lebih parah keadaan Islam itu. Orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, Bapak tahu jumlahnya berapa? 70. Kalau dihitung-hitung diikuti oleh 70 juga. Di total seluruhnya itu, jika benar hadisnya, kita belum meneliti dengan benar ya hadis rentetannya itu, jumlahnya bisa 4 miliar 900 juta yang masuk surga tanpa hisab, mulai dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira berapa miliar umat Islam sudah itu? Jumlahnya berapa? Ada 10 miliar mulai dari zaman Nabi sampai sekarang. Nah, kalau 4 miliar 900 juta yang masuk surga, berarti yang terlempar ke neraka lebih banyak itu Pak. Lebih banyak itu. Artinya di sini
Semua orang merebut yang satu tadi, al-jamaah, merebut itu yang satu. Dikatakan di sini ala ihda wa sab'ina firqah fa wahidatun fil jannah wa hiyal firqatul lati taba'atil haqq alladhi anzalahu Allah ala nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka yang benar tadi, yang satu itu dari umat Yahudi yang masuk surga adalah umat Nabi Musa alaihissalam yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa. Yang dibawa Nabi Musa itu apa? Agama apa? Agama tauhid juga. Namanya Islam juga. Tapi orang Yahudi tidak kenal Islam. Yang dibawa Nabi Isa alaihissalam ajaran tauhid juga, agama Islam. Tapi orang Nasara atau orang Kristen tidak kenal Islam. Dan mereka membangkang ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu kalau kita lihat mengapa kemudian bisa terjadi perpecahan di kalangan mereka. Kalau lihat saja itu ada sampai namanya kelompok Yahufa, saksi Yahufa. Saksi Yahufa ini yang berakidah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi. Tapi ada kurangnya orang ini, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sekte lainnya banyak itu. Di YouTube tuh ada orang yang cukup menguasai Pak bidang keinjilan. Dia seorang muda dari Mojokerto. Nah, orang ini dulunya adalah seorang Kristen, Nasrani. Tapi kemudian masuk Islam dan mempelajari yaitu kitab Nasrani tersebut, kitab Kristen tersebut. Menguasai, bukan sekedar menguasai, bahasa aslinya yaitu bahasa Arabik atau Ibrani itu dikuasai dengan baik oleh anak ini. Usianya muda masih Pak, belum beristri ya. Belum beristri malah. Tapi kecerdasannya mampu mengalahkan, seandainya seluruh pendeta di Jakarta ini dikumpulkan, tidak ada yang menang gitu Pak sama anak ini gitu. Kalau dilihat di YouTube namanya Yonatan Nandar gitu. Masih usia muda ya. Anak Mojokerto. Ada lagi seorang yang dari Sulawesi itu. Namanya Zulkifli Abbas, sering berhadapan dengan pendeta-pendeta. Lebih hebat dari kalangan kristolog muslim sebelumnya. Jadi ini Pak ya, berbicara Islam, berkaitan dengan Islam yang kita yakini dengan agama tauhid, ternyata melahirkan banyak tokoh-tokoh agar kita tetap, yang mendorong kita untuk tetap berada di atas kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang akan menyelamatkan. Intinya kalau kembali kepada surat Hud, ya surat Hud, ada firman Allah yang bunyinya begini, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Tuhan mau menghendaki, la ja'alan nasa, sudah pasti Allah akan menjadikan seluruh manusia ummatan wahidah, yaitu satu umat, tidak bertengkar, tidak berselisih dan sebagainya. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi keberadaan mereka terus menerus terjadi perselisihan. Jadi mereka terus menerus terjadi perselisihan dan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Illa man rahima rabbuk, melainkan siapa di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Mereka bisa disatukan hatinya.
berpayungkan Quran dan As-Sunnah. Jika sekarang ini makin banyak orang yaitu menolak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu bagian dari hukum Allah yang terjadi pada hamba Allah tersebut. Dan orang yang paling beruntung, ya, orang yang paling beruntung di antara hamba-hamba Allah itu orang yang mau bernaung di bawah naungan Quran dan As-Sunnah. Mereka tersebut yang mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu bapak-bapak kesimpulannya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pendapat yang ingin bapak-bapak lontarkan atau ada pertanyaan, mari kita bahas bersama. Silahkan Pak. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Iya, wa iyyakum. Iya, tadi saya ada di gedung dakwah Muhammadiyah Pusat ya, sempat berdiskusi dengan tokoh Muhammadiyah dan direkam di YouTube tapi belum dimasukkan ke YouTube, masih lagi diedit ya. Diskusi itu berkaitan dengan yaitu tadi keberadaan umat yang terpecah-pecah. Di sini jelas sekali ya yang dibacakan Bapak, ittabi'u ma unzila ilaikum. Jadi di situ ada perintah ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Jadi tidak dikatakan ittabi'u, ya, ma ata ilaikum minal madahibil arba' misalnya. Itu nggak ada kalimat begitu di dalam di dalam Al-Quran. Yang ada ittabi'u ma unzila ilaikum. Ma unzila ilaikum yakni Al-Quran. Yang dimaksud adalah Al-Quran unzila ilaikum itu. Nah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencari fadailnya belaka dari bagian-bagian Quran, karena Nabi dan para sahabatnya bukan sekedar mencari pahala besar dari bacaan-bacaan atau fadail dari Quran itu. Lebih-lebih para sahabat Nabi memburu ayat-ayat Allah ketika itu dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Itu lebih mengakar dan mengikat jiwanya menjadi seorang mukmin. Orang sahabat tuh muslimnya beda Pak dengan kita, beda jauh. Misalnya ada perintah zakat ya, ada perintah beramal soleh. Sekarang juga begitu turun Al-Quran amal soleh, mereka beramal soleh seluruhnya itu. Ada perintah jihad, mereka semua mendaftarkan diri sebagai
mujahid, ada perintah berdakwah, mereka semua menyibukkan diri dalam dakwah. Oh, itu kan manusia dahulu, Ustadz. Enggak, lebih sibuk. Mereka itu saudagar-saudagar hebat, saudagar-saudagar kaya. Jangan disangka umat Nabi Muhammad itu miskin-miskin. Tidak, salah itu. Mereka orang super sibuk juga mencari kehidupan sehari-hari, tapi mereka bisa membagi waktu mempelajari Al-Quran sedetil-detilnya sehingga dihunjamkan ke dalam hati mereka, sehingga menjadi mukmin yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar fadailnya tadi, keutamaannya. Mereka tidak berpikir lagi keutamaan, tapi benar-benar menerapkan isi ayat itu. Isi ayatnya yang diterapkan. Sejauh mana tauhidnya itu terlukis di dalam Al-Quran. Coba bisa dibuka itu surat At-Taubah 100, gimana bacanya itu? Coba Pak, surat At-Taubah 100 itu. Di situ bisa diperhatikan bagaimana surat At-Taubah 100 menjadi gambaran dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Pak. Ya. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Stop sampai di situ, Pak. Di situ ada kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Predikat seperti itu, Pak, sulit loh. Menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an bila kita tidak beramal sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Amal dalam pengertian konkret, sekonkret-konkretnya gitu, benar-benar asasnya Islam. Bagaimana kepedulian kita terhadap Islam itu menjadi ukuran utama dalam Islam. Coba kepedulian mereka terhadap Islam seperti apa? Sampai titik darah penghabisan. Mereka, Pak, Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf itu? Kekayaannya luar biasa itu. Konglomerat pada waktu itu. Tidak puas dengan membagi-bagikan sedekah, tidak puas dengan membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin, beliau menyediakan dirinya untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu imannya para sahabat. Kita seperti apa imannya kita? Jauh kan? Jadi untuk mendapatkan predikat radiyatan mardiyah itu, maka Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tapi harus menjadi ideologi kita dalam perjalanan kita sebagai muslim. Jadi ideologi, pandangan hidup kita, ya, way of life. Baru yang seperti itu akan sempurna kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat seperti ini yang kemudian dimunculkan oleh musuh-musuh Islam. Setiap orang yang mempelajari Islam sedetil-detilnya dan mengamalkan, maka Islam yang seperti itu sama dengan teroris. Tuh akhirnya seperti itu, Pak. Ya. Ketika kita benar-benar mengamalkan Quran dan As-Sunnah, dianggap teroris. Artinya umat Islam jangan sekali-kali mendekati Quran dan As-Sunnah. Kalau cuma sekedar mendatangkan pahala boleh baca, tapi kalau diamalkan jangan. Bahkan ada yang berpendirian daripada mengamalkan Al-Quran, lebih baik mengamalkan apa yang dikarang-karang oleh manusia. Ada yang begitu, Pak, si Islah Bahrawi tadi. Kalau sudah pandangan hidup mereka seperti itu terhadap Al-Quran, masihkah orang yang berpandangan Al-Quran itu jauh lebih buruk, ya, dibandingkan dengan perkataan manusia
bisakah dianggap Islam? Itu pertanyaannya, Pak. Bisakah dianggap Islam? Di dalam 10 yang membatalkan ajaran yang membatalkan keislaman seseorang itu, orang yang beranggapan bahwa ada kitab yang lebih baik dari Al-Quran, itu salah satu yang membatalkan keislaman kita. Oh, itu Pak, kalau disebut itu cikal bakal teroris, itu ustadz itu. Padahal ini ajaran Islam. Kok ini meyakinkan, umat terhadap agamanya agar mengakui Al-Quran dan menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai pandangan hidup mereka. Barangkali itu Pak jawabannya ya Pak ya. Jadi kesimpulannya, kesempurnaan seseorang itu ketika mengamalkan Al-Quran sesuai dengan yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu saja barangkali. Ini sudah masuk iqomah ya. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.